Di Jadi enggak host doang kayaknya yang bisa ya. Share screen. dibuka aja Mas ya. Iya dibuka. Silakan. Udah. Coba. Oh iya. Iya. Misalnya di sini ada kita mau gambarin Arkana Rendra nih. Di sini sebelum saya lanjut Oke, sebelum saya membahas makalah yang saya buat ini, sebelumnya ini adalah sebuah tulisan yang sangat singkat untuk menjelaskan materi yang saya akan. Karena Fikri mic-nya agak digedein Pak Fikri. orangnya baik, karakteristik ya. Kalau sekarang kedengeran nggak Pak? Ada, cuma takutnya yang lain agak kecil masa suaranya. Oh, suaranya agak kecil. Volumenya. Ya kalau sekarang, insya Allah. Oke, sudah. Selesai sudah. Nah, ini karena ya insya Allah kemarin saya dapat kabar beberapa makalah yang harus mengumpulkan minggu ini, jadinya sedikit menggabung dalam seminggu bikin 3 makalah ketika itu, jadi agak sedikit simpel ataupun singkat makalah yang saya buat di pertemuan pada hari ini. Tapi tidak mengurangi dari isi yang akan kita bahas. Di sini temanya yaitu adalah studi pandangan Imam Syaukani terhadap hadis-hadis najis merupakan syarat sah sholat. Di sini bagaimana Imam Syaukani rahimahullah yang beliau membawakan beberapa hadis untuk, kalau kita lihat ya dari konteksnya, itu akan membantah para jumhur ulama dari hadis-hadis tentang najis yang mereka gunakan untuk mengatakan bahwa bersuci dari najis adalah syarat sah sholat. Dan beliau ketika itu membawakan 9 hadis yang di dalam kitab beliau Jawahirul Autat untuk membantah beberapa perkataan dari jumhur ulama yang mengatakan bahwa hadis najis itu adalah merupakan penghalang sholat, karena itu ada sholat syah jika kita suci dari najis. Nah, di sini ada hadis yang pertama dan hadis kedua. Hadis pertama dan hadis kedua yaitu hadis dari Jabir bin Samurah, yang di mana Rasulullah SAW sami'tu rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar seorang bertanya kepada Rasulullah, "Usalli fi thawbil ladzi ati fihi ahli?" Qala na'am illa an tara fihi syai'an fatagsilahu. Apakah aku sholat dengan baju yang aku gunakan untuk mendatangi istriku, maksudnya baju yang digunakan untuk berjima, untuk berhubungan suami istri, kemudian maka Rasulullah, iya boleh, illa antara fihi syai'an fatagsilahu, boleh kecuali kamu melihat ada sesuatu yang menempel di baju kamu, kemudian kamu cuci baju tersebut. Dan juga hadis yang kedua, hal kana yusalli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pertanyaan kepada Ummu Habibah. Muawiyah bertanya kepada Ummu Habibah, hal kana yusalli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thawbil ladzi yujami'u fihi, apakah Rasulullah pernah sholat dengan menggunakan pakaian ataupun baju yang dimana bekas habis berhubungan suami istri dengan istrinya? Qala na'am idza lam yakun fihi adza. Iya, jikalau tidak ada di dalamnya ada gangguan. Ataupun nanti kita akan jelaskan. Nah, di sini Imam Syaukani rahimahullah taala setelah membawakan hadis ini, dua hadis yang dikeluarkan oleh Abdus Salam Ibn Abdullah Ibn Taimiyah rahimahullah taala, yang di dalam kitabnya Muntaqa al-Akhbar di dalam hadis nomor 594 dan 595. Maka Imam Syaukani rahimahullah taala ini membahas terlebih dahulu dari sisi jalurnya, dari sisi sanadnya, dan juga dari sisi kekuatan hadis tersebut. Maka di sini beliau mengomentari hadis Jabir bin Samurah
para perawinya thiqat di sisi Ibnu Majah. Dan hadis Muawiyah para perawinya perawi sanad ini thiqat. Jadi beliau ini kebiasaan beliau juga di dalam kitab ini, beliau menisbatkan perkataan untuk menjarh misalkan ataupun mentakdil itu mengambil dari perkataan para imam. Kemudian beliau juga menunjukkan bahwa dua hadis ini menunjukkan untuk menjauhi pakaian yang terkena najis bagi orang yang sholat. Dan kemudian beliau menjawab terkait dua hadis ini yang digunakan oleh jumhur untuk menunjukkan bersih ataupun suci dari najis merupakan syarat sah sholat, yaitu hadis pertama, tidaklah ada di dalam hadis tersebut yang menunjukkan kepada perkara yang wajib. Karena di dalam hadis tersebut hanya Rasulullah menyebutkan fatagsilahu. Ini cuma hanya khobar, mengkhabarkan. Ini hanya mengkhabarkan saja. Kalaupun seandainya kabar ini bermakna amr, itu pun nanti akan dibahas di tempat yang lainnya. Tapi di sini Anda hanyalah mengkabarkan saja. Maka dia kabar yang bermakna perintah, maka ini pun belum bisa masuk kepada yang diminta oleh jumhur ulama. Karena perintah, sekedar perintah itu tidak bisa masuk ke dalam syarat menurut beliau rahimahullah. Karena cuma hanya sekedar perintah dan butuh ada di sana adat syarat yang dibutuhkan untuk menyebutkan bahwa perbuatan ini suci dari najis adalah syarat sholat ketika ada adat syaratnya. Tapi di sini tidak ada. Di sini cuma hanya kabar saja. Ataupun kalau seandainya kita bawa kabar ini untuk maknanya perintah, dan itu pun tidak cukup karena untuk syarat menjadikan ini sebuah syarat itu adalah hukum beda, hukum taklifi, itu adalah hukum wad'i yang butuh adat ataupun alat-alat yang lainnya. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua. Dan untuk hadis yang kedua, beliau berkata juga perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini tidaklah menunjukkan kepada kewajiban, apalagi menunjukkan syarat. Ini hanya perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika seandainya ada azan tadi, maka dia baru mencucinya ataupun tidak sholat memakai pakaian tersebut. Ini sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bukanlah sebuah kewajiban, bukan sebuah perintah, apalagi untuk menunjukkan sebuah syarat menurut beliau rahimahullah. Kemudian hadis yang ketiga yang beliau bawakan yaitu adalah hadis tentang di mana Rasulullah SAW membuka sendalnya ketika dikabarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam bahwa di sendalnya tersebut ada najis ataupun ada gangguan. Maka beliau membawakan hadis ini dan memberikan sebuah takhrij singkat, yaitu dengan di sini disebutkan bahwa diriwayatkan oleh Imam Hakim juga, selain daripada Imam Ahmad dan Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, di dalam kitabnya Ibnu Khuzaimah, di dalam kitab dalam yang diberi oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitabnya, dan juga Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Dan dia menukilkan sedikit beberapa para ulama ada perbedaan di dalam hukum hadis ini, karena ada yang mengatakan mausul atau muttasil, ada yang mengatakan mursal atau dia munqati karena ada yang hilang. Nah, tapi di sini beliau menukilkan dari Abu Hatim bahwa Abu Hatim menghukumi hadis tersebut adalah hadis yang mausul ataupun muttasil, menyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pula beliau menyebutkan beberapa syawahid seperti hadis yang dikeluarkan oleh Hakim juga dari jalur Anas bin Malik. Kalau seandainya beda hadis, beda sahabat, maka dinamakan syawahid. Kalau namanya satu sahabat, itu namanya tawabi. Maka beliau menyebutkan di sini dalam kitabnya Musadaq dari Anas bin Malik dan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan juga dikeluarkan oleh Darul Qutni atau Darul Qutni. Jadi ada PR dari Said untuk mencari Darul Qutni ataupun Darul Qutni. Di dalam kitab sunannya dari jalur Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Syakhir. Tetapi dua jalur ini, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Syakhir, adalah dua jalur yang dhaif menurut Darul Qutni. Kemudian dan juga dikeluarkan pula oleh Al-Bazzar di dalam kitab musnadnya
melalui jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan pula tidak lepas di dalam Al-Bazzar ini ada sanadnya dhaif dan ada illah yang membuat kedhaifan hadis tersebut. Maka beliau kemudian mengomentari beberapa, dan sungguh kamu mengetahui bahwasannya hadis tersebut juga tidak menunjukkan kepada syarat. Kenapa tidak menunjukkan kepada syarat menurut beliau? Karena Rasulullah SAW tetap melanjutkan sholatnya. Sedangkan yang kita tahu ketika ada sebuah syarat yang dilanggar, tidak ada sebuah syarat, maka tidak ada sebuah kegiatan tersebut. Nah, sedangkan kalau seandainya syarat suci dari najis itu ada sebuah syarat, maka seharusnya Rasulullah itu membatalkan sholatnya dan mengulang lagi dari awal. Tapi di sini Rasulullah SAW tidak membatalkan, hanya melempar sendalnya kemudian melanjutkan sholat, melanjutkan sholatnya tanpa membatalkan atau mengulang lagi dari awal. Maka ini sangat menunjukkan bahwa suci dari najis bukanlah sebuah syarat dari rukun, syarat dari sholat. Dan bahkan beliau katakan, ya hadis ini itu ada sebuah bantahan kepada mereka, bukan hujjah mereka para jumhur ulama menurut beliau rahimahullah. Kemudian hadis yang keempat, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini sebuah hadis yang dimana menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu sholat menggunakan pakaian, dan tahunya setelah selesai sholat bahwa bajunya tersebut ada lum'ah min damin fil kisa, dan ada atas sepercik ya, mungkin sekecil tanda dari darah di dalam baju yang beliau gunakan untuk sholat tersebut. Dan damnya di sini adalah dam haid, damul haid. Maka di sini beliau mengomentari hadis tersebut dengan mengatakan hadis ini gharib, sebagaimana dikatakan oleh Al-Munziri. Hadis ini gharib menurut Imam Al-Munziri. Kemudian ketika kita lihat juga dari ulama yang lainnya bahwa Syalbani juga mentaifkan, dan juga dikatakan oleh Ibnu Hajar dan juga Az-Zahabi bahwa tidak dikenal keadaan Hamati Ummu Jahdar. Karena Hamati Ummu Jahdar ini yang meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan menurut Zahabi dan juga Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala bahwa Hamati adalah majhul hal. Hamati adalah majhul hal. Dan yang kedua, dari kedua bantahan beliau itu, tidaklah puncak dari perintah itu menunjukkan syarat. Tidaklah puncak dari perintah yang diperintah oleh Rasulullah SAW itu yang puncaknya menuju jadi syarat hukumnya. Karena tujuan perintah puncaknya adalah kewajiban nanti, bukan sebuah syarat. Sedangkan syarat ini hukum wad'i, bukan hukum taklifi. Dan yang ketiga, hadis ini bantahan untuk mereka. Sering mungkin ya berkata ini hujjatun alaihim la lahum. Ini hujjah, bantahan untuk mereka, bukan hujjah mereka. Kenapa? Rasulullah SAW tidak mengulang kembali. Nah, di sini tidak menyebutkan bahwa Rasulullah tidak mengulang sholat yang dimana Rasulullah itu terkena darah haid. Sedangkan darah haid itu adalah najis, dan disepakati juga para ulama darah haid itu adalah najis. Kenapa di sini Rasulullah tidak mengulang? Berarti tidak menunjukkan bahwa hukum tersebut adalah masuk ke dalam syarat sah sholat. Kemudian hadis yang kelima, hadis yang dimana dari Ammar, innama taghsilu thawbaka minal bawli wal gha'iti wal qai'i wad dami wal mani. Dan dimana Rasulullah menyebutkan juga tentang cuci pakaianmu ketika terkena baul, gha'it, air pipis, juga air tinja, ataupun qai, muntah, ataupun darah, dan juga mani. Dan di sini beliau membahas sedikit lebih dalam di dalam masalah tasrifnya, karena hadis ini bermasalah, sangat lumayan bermasalah. Yaitu pertama, beliau membahas dari riwayat bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan juga Al-Bazzar di dalam musnad mereka berdua, dan juga Ibnu Adi di dalam Al-Kamil. Kita tahu Ibnu Adi membuat kitab Al-Kamil ini untuk menjelaskan rawi-rawi yang dhaif, dan juga Daruqutni dan Baihaqi di dalam sunannya, dan juga Uqaili di dalam Ad-Du'afa. Al-Uqaili itu membuat kitab Du'afa, menyebutkan untuk orang rawi-rawi yang dhaif, dan juga Abu Nuaim di dalam kitabnya Ma'rifah,
dan juga Tabrani dalam kitab Mu'jam Kabir dan juga Awsat. Dan kemudian beliau berkomentar, menukilkan beberapa ilah yang menyebabkan hadis ini cacat. Yaitu sesungguhnya mereka semua ini yang menyebutkan dari Abu Ya'la Al-Bazar dan yang lainnya adalah mendoifkan hadis tersebut dan juga didoifkan oleh ulama lain dikarenakan di dalam hadis tersebut ada seorang rawi yang bernama Sabit bin Hammam dan dia adalah orang yang tertuduh berdusta atau muttaham bil kadzib dan juga ditinggalkan ataupun matruk. Ya, hadisnya ditinggalkan atau dia seorang matruk. Dan juga di dalamnya ada Ali bin Zaid ibni Jada'an dan dia dhaif sampai Imam Baihaqi berkata hadis batil dan tidak ada asal usulnya karena ada Ali bin Zaid ibn Jada'an. Maka kalau kita lihat dari konteks hadis ini yang dinukilkan oleh Imam Asy-Syaukani dari beberapa qaul menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Maka ketika hadis dhaif dengan bahkan bisa jadi parah karena ada salah satu rawinya muttaham bil kadzib, maka tidak bisa dipakai untuk hujah. Dan yang kedua yaitu hadis ini juga tidak menunjukkan apa yang mereka katakan, kecuali hadis ini hanya mengkabarkan mencuci pakaian dari benda-benda yang disebutkan di hadis tersebut. Hanya mengkabarkan bahwa mencuci pakaian, cucilah pakaian kamu ketika terkena baul, ketika ghaid, ketika kena qai, ketika dendam atau mani. Tidak, di sini pun perintah pun tidak ada dari lafaz konteks ini karena menggunakan fiil mudhari taghsilu. Kalaupun seandainya dia sering berkata kalaupun seandainya ini khabar, mana khabar ini maknanya adalah perintah, maka pun perintah tidak menunjukkan kepada hukum wad'i. Kemudian hadis yang keenam, di sini beliau tidak mentakhris hadis karena sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau mencukupkan mencukupkan hadis ketika sudah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tidak mengomentari hadis tersebut. Karena ketika sudah muttafaqun alaih, maka para ulama telah menunjukkan bahwa itu adalah hadis yang sahih. Dan beliau tidak mentakhris, dan akan tetapi beliau hadis ini pun tidak menunjukkan kewajiban mencuci mani atau mengkeriknya, apalagi kepada syarat, kata beliau. Karena hanya menunjukkan Rasulullah ketika air maninya basah maka dicuci, ketika kering maka dikerik. Tidak menunjukkan ada perintah apalagi syarat. Kemudian hadis yang ketujuh, An Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Dari Asma anaknya Abu Bakar As-Siddiq, "Idza asaba thawba ihdakunna dam minal haidati fal taqrusu tsumma litandahu bima'in tsumma litusalli fihi." Di sini ada sebuah hadis dari Asma binti Abi Bakar, ketika pakaian kalian perempuan terkena dam haid, maka mulailah diperintahkan apa di sini pada perintah fal taqrusu tsumma litandahu bima'in tsumma litusalli fihi. Diperintahkan untuk menghilangkan, terus kemudian dicuci, dicurahkan air ataupun bagaimana caranya supaya hilang. Tsumma litusalli fihi. Maka beliau pertama tidak mentakhris hadisnya karena sudah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan beliau menyebutkan adapun hadis ini lebih khusus. Ya, hadis ini lebih khusus kenapa? Karena hadis ini hanya berkaitan dengan darah haid saja. Dari apa yang diklaim oleh jumhur menyebutkan suci dari najis. Menurut beliau hadis ini hanya khusus buat darah haid saja. Khusus buat darah haid, bukan buat umum semua najis yang ada. Kemudian yang hadis ke-8, hadis perintah untuk mencuci najis seperti seorang yang diazab di kubur, yang ada Rasulullah ketika berjalan ada 2 kuburan yang diazab, dan kemudian salah satunya itu adalah orang yang tidak mencuci atau tidak membersihkan setelah pipis, dan juga hadis perintah mencuci madhi. Atau hadis misal kedua ini, beliau maka berkata jikalau hadis ini menunjukkan perintah yang dimana ada di dalam perintah tersebut larangan dari kebalikannya, maksudnya jikalau hadis ini menunjukkan sebuah perintah
dan perintah tersebut Karena kenapa jadi suka sama Allah? Nah itu dari dulu. dan perintah tersebut menunjukkan sebuah mafhum mukhalafahnya, larangannya tersebut. Beristinja, maka ada kelarangannya, itu adalah larangan untuk meninggalkan istinja tersebut. Dan juga kalau larangan menunjukkan kepada rusaknya sesuatu, kalau seandainya hadis ini menunjukkan larangannya menunjukkan kepada rusaknya sesuatu. Karena nahi yu'wan tufid al-fasad atau enggak, yang ada di dalam hadis di atas. Dan akan tetapi beliau sebutkan sesuatu, akan tetapi masalah ini masih diperdebatkan oleh para ulama. Tetapi ada hadis yang jelas menunjukkan sholat Rasulullah SAW ketika membawa najis di sendal ataupun di pakaian dan tidak mengulang kedua sholat tersebut. Dan ini adalah penghalang untuk mengatakan bahwa hadis penglarangan tersebut menunjukkan kepada rusaknya pada suatu amalannya. Menurut beliau. Jadi ada hadis yang menyebutkan Rasulullah tidak membatalkan sholat dengan keadaan sendalnya ada najis atau pakaiannya ada darah. Itu menunjukkan bahwa larangan tersebut bukanlah larangan menuju kepada kerusakan sesuatunya, kepada kerusakan kepada sholat. Kemudian yang ke-9 yaitu adalah hadis yang dimana disebutkan tu'adu sholatu biqadri dirhami minad dam. Yang di mana Rasulullah katanya bersabda diulang sholat atau mengulang sholat dengan ada sekedar sebesar dirham dari darah. Ketika ada pakaian kita kena satu sebesar dirham, maka kita disuruh ulang sholatnya. Maka di sini beliau mengomentari dari segi sanad dan juga dari segi kesahihan hadisnya. Beliau mengomentari takhrij yang secara singkat. Dikeluarkan hadis ini oleh Daruqutni di dalam kitab Sunannya dan juga Uqaili di dalam Du'afa dan juga Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil. Dan hadis ini dinilai batil oleh beliau, oleh Ibnu Adi rahimahullah ta'ala, karena ada rawi yang bernama Rauh ibni Ghatif dan dinilai tadi Ibnu Adi dan selainnya dia menyendiri di dalam meriwayatkan hadis ini, sedangkan dia dhaif. Alasan kedua disebut batil hadis ini karena ada Rauf, karena Rauf dinilai dhaif dan dhaif menyendiri di dalam periwayatan sebuah hadis. Maka ketika kita belajar mustalah hadis ini bisa dinamakan hadis munkar. Bisa dinamakan hadis munkar. Kemudian Az-Zihli dia berkata, aku takut hadis ini termasuk hadis yang palsu. Dan juga Imam Bukhari berkata hadisnya munkar, hadis munkar. Dan juga Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala bisa berkata, sedangkan beliau terkenal juga termasuk orang ulama yang mutasahil, berkata hadis ini palsu. Dan Bazzar rahimahullah ta'ala juga berkata sepakat ahli ilmu bahwasanya hadis ini ada keasingan atau keanehan. Dan juga telah dikeluarkan oleh Ibnu Adi di dalam jalur lainnya dari Az-Zuhri, akan tetapi di dalamnya ada yang bernama Abu Ismah yang dimana dia derajatnya tertuduh berdusta atau muttaham bil kadzib. Maka hadis ini tidaklah bisa digunakan karena hadisnya sudah sangat rusak sekali ataupun seminimalnya tadi dhaif jiddan yang bisa dikatakan munkar karena rawinya ada yang muttaham bil kadzib dan juga ada yang menyendiri dhaif, seorang rawi dhaif menyendiri dalam riwayat tersebut. Maka kesimpulan dari penelitian ini ataupun adalah metode yang beliau gunakan ada 5, yaitu beliau mengumpulkan beberapa hadis yang berkaitan dengan hadis najis. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan takhrij singkat untuk beberapa hadis. Kemudian yang ketiga, beliau mencukupkan di dalam takhrijnya hanya mengambil atau menukil perkataan ulama di dalam menghukumi hadis. Kemudian yang keempat, beliau tidak menghukumi dan mentakhrij jika hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih dan oleh Imam Muslim di dalam Sahih, kitab Sahihnya.
Terus kemudian yang kelima, beliau sangat perhatian di dalam permasalahan usul fikih, terutama yang berkaitan dengan perintah dan syarat. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Pak. Yo, silakan ada yang mau komentar? Yang dia mau menambahkan atau bagaimana? Ya. Lainnya? Ada ini Yuk. saya bikin. Mungkin bisa dijelaskan ya syarat menurut ketentuannya Syaukani seperti apa begitu. Syarat menurut beliau itu seperti apa sehingga beliau menilai hadis-hadis yang yang dijadikan sandaran orang-orang yang menganggap itu syarat begitu. Nah itu jadi bisa lebih difahami begitu. Jadi syarat menurut Imam Syaukani itu batasannya seperti apa begitu. Itu pertama. Terus yang kedua, ini yang At-Tabrani ya. At-Tabrani itu coba dicek apakah At-Tabarani atau At-Tabrani. Nah seperti itu. Seperti tadi ada Rokutni, apakah ada Rukutni. Nah sekarang At-Tabarani atau At-Tabrani. Seperti itu. Nah kemudian ini lagi, kalau Az-Zihli itu Az-Zuhli atau Az-Zihli, karena juga masih bertanya-tanya itu. Apakah Az-Zihli di sini yang pernah bersengketa dengan Imam Bukhari ya tentang ucapan beliau itu, sehingga Imam Bukhari menuliskan kitab Khalqu Af'alil Ibad itu. Nah, itu saja. Yo, enggak yang lain? Saya Pak. Oh silakan. Oh, iya. Saya dulu. Mangga, Kailan dulu. Oh mangga. Ya kayak bisa Mangga. Aduh, punten, Pak Presiden, punten. Oke, ini mungkin konfirmasi atau apa ya? Di sini kan judulnya itu terhadap hadis-hadis najis, masukan terhadap hadis najis. Artinya membahas tentang ada 9 hadis yang dianggap sebagai hadis-hadis najis ya, yang harus dihilangkan menggunakan syarat sah salat. Saya mau konfirmasi di sini kan ada hadis mencuci mani. Artinya menurut beliau bahwa mani itu termasuk kepada najis begitu ya? Itu aja mungkin. Saya mau konfirmasi apakah Imam Syaukani menempatkan mani itu terhadap perkara najis gitu. Ya. Ya. Langsung Pak atau? Boleh langsung kalau sudah tiada Atau dikit. Ada lagi, sok satu lagi. Siapa? Nanti di ini. Ya Pak. Ya. Kang Fikri, kan tadi dari awal memposisikan eksistensi Imam Syaukani itu sebagai seorang mujtahid gitu. Dia tidak berafiliasi lah, seolah tidak berafiliasi kepada satu madhab dalam masalah ini. Nah mungkin untuk sekedar masukan kalau misalkan ini bagus gitu. Jadi perlu dijelaskan dulu siapa sih Imam Syaukani itu, kemudian mungkin cara beliau istinbat ahkam dari hadis itu seperti apa gitu. Jadi entah itu misalkan mendahulukan dulu nas atau misalkan dia takhrij dulu atau seperti apa gitu. Jadi tadi kan katanya menyelisihi jumhur gitu. Nah itu kan kalau tidak salah dengar anak itu menyelisihi jumhur. Jadi mungkin perlu dijelaskan memposisikan Imam Syaukani ini di sini memang sebagai mujtahid atau seperti apa gitu, dan cara turukul istimbatnya Imam Syaukani terhadap hadis-hadis Nabi itu seperti apa gitu. Itu dari saya sih. Oke. Yuk, dikomentari dulu Pak Kang Fikri. Ya, untuk yang pertama untuk mani. Nah, itu di sini beliau nggak berkata juga, nggak secara sharih berkata bahwa mani itu najis. Ini beliau hanya membawakan beberapa hadis yang digunakan oleh jumhur ulama. Ini menunjukkan bahwa ini syarat sah salat itu adalah membersihkan dari
najis. Karena ada menurut sebagian para ulama mani itu juga najis. Dan untuk yang kedua, Masya Allah, syukran ya untuk menunjukkan Syirah Syaukani. Syirah Syaukani terus tadi di sini juga Imam Syaukani bukan istiqlal ya, sendiri berijtihad sendiri dan tidak ada ulama yang lain yang enggak. Di sana ada dari kalangan sahabat Nabi SAW seperti Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Mas'ud juga, dan juga Sa'id bin Jubair, dan juga ulama-ulama dari Malikiyah juga berpendapat bahwa najis ini bukanlah merupakan syarat sah dari sholat. Jadi enggak secara istiqlal beliau berijtihad dan menyelisih para a'immah enggak, tapi beliau ada ulama dari terdahulunya yang sudah berkata demikian. Dia hanya melanjutkan, menukilkan lanjut gitu. Jaranya itu belum, itu malah dari Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan Yo. lagi. Jaranya ini gitu. Nah itu waktunya tuh. Ada lagi? Pak Muhammad Fikri, kalau boleh tahu di Syaukani di apa di Nailul Autor itu bab apa? Ngutip hadis ini. Di bab Judul babnya apa? judul babnya bab ijtinabun najasa fi sholati wal afu amma la ya'lam biha. Oke. Ada bab-bab sebelumnya berarti ya? Ada. Bab-bab sebelumnya berkaitan dengan libas. Libasnya ya? Iya, yang berkaitan dengan libas. Oke. Libas yang juga masih dalam bab sholat atau bab toharoh? Masih dalam bab sholat. Oke. Oke, paham. Ada lagi yang lain? Oke, ini kita lihat salah satu model yang pemahaman hadis untuk hadis-hadis hukum ya. Jadi hampir banyak ulama, berarti kan kalau gitu hampir banyak ulama menggunakan metode sebelum menjelaskan hadis-hadis itu adalah mengungkap dulu terlebih dahulu hadis. Kedudukan hadis yang digunakan sebagai dalil. Sehingga kemudian mereka tahu seluruh jalur yang berkaitan dengan apa yang dibahas dan mereka lebih banyak melakukan tarjih mana sebenarnya hadis yang kuat. Jadi apakah mau itu menyelisihi ataupun untuk menguatkan. Jadi pada prinsipnya ulama dulu itu ketika mau mengambil menjelaskan hadis yang berkaitan dengan hukum itu kan sudah pasti digunakan oleh para fuqaha ya, oleh fuqaha untuk dijadikan sandaran. Kemudian pada fase berikutnya muncul ulama untuk menjelaskan kedudukan hadis yang dijadikan sandaran itu. Boleh jadi menyelisihi atau juga untuk menguatkan. Nah, seperti yang dilakukan oleh As-Sun'ani. As-Sun'ani itu sedang membahas bahasan dari Kitabus Shalah yang berkaitan dengan salah satu syarat. Syaratnya itu adalah menutup aurat. Menutup aurat itu kan dengan libas, dengan pakaian. Nah sekarang pakaiannya apa? Pakaiannya gimana? Pakaiannya apakah harus suci? Clear, semua mengatakan harus suci. Semua ulama mengatakan harus suci. Berarti kan itu yang sudah hampir disepakati. Kemudian ada yang berselisih. Ya, bagaimana jika dalam pakaian itu terdapat najis? Kan itu persoalannya. Ya, nyusun dari atas dulu. Sekarang dari ngomongin sholat, setelah ngomongin sholat, ngomongin taharah, ngomongin syarat sah sholat itu diantaranya adalah menutup aurat.
menutup aurat itu menggunakan pakaian. Nah, sekarang kondisi pakaiannya seperti apa? Apakah pakaiannya itu harus bersih? Ya juga harus bersih. Nah, bagaimana jika kan gitu kan? Jika ada hal-hal yang lain dalam pakaian itu. Sekarang yang dijelaskan pertama adalah apakah atau tidak. Ya, sekarang sebenarnya para ulama dalam konteks di bab yang lain ya, ketika mereka menyimpannya di bab yang lain. Ya, atau apakah As-Sun'ani juga menjelaskan di bab yang lain dengan hadis ini juga atau tidak, itu kan perlu dicek ulang tentang thaharah. Nah, yang pertama di sini apakah As-Sun'ani sedang ingin menunjukkan apakah mani itu najis atau bukan. Itu satu. Nah, ketika dengan menunjukkan hadis ini, kalau saya memahami As-Sun'ani sedang memberikan penjelasan bahwa mani itu bukan najis. Nah, makanya ketika kita tahu bahwa pada saat mau sholat atau berbeda kalau dalam sholat ya, ini ketika mau sholat itu misalkan ada mani yang sudah mengering, kalau bisa kelupasin ya kelupasin, karena itu tidak menjadi najis. Dan itu bukan najis, itu kan ada itu bukan najis, ada itu semacam kotoran saja. Itu satu. Apakah beliau sedang mengatakan bahwa mani itu bukan najis, atau ketika mani itu ada maka membersihkan pun itu adalah sebuah keutamaan gitu. Artinya ketika tidak dibersihkan tidak menjadi masalah, tetapi dengan membersihkan itu menjadi sebuah keutamaan. Itu kan dari situ cara pandangnya harus, kalau saya harus memandang dari yang atasnya dulu, dia sedang berbicara apa, untuk apa memunculkan hadis-hadis ini. Yang kedua, fikih itu ketika memahami najis itu cukup luas. Ada yang membagi menjadi tiga kategori kan, mughalladah, muhaffafah, mutawassithah. Ketika itu dikaitkan pada posisi sholat itu menjadi bermacam-macam. Bermacam-macam penjelasannya. Contoh tadi, apakah ketika ada darah kering itu membatalkan sholatnya? Ketika itu pertama diketahui setelah sholatnya berjalan. Yang kedua diketahui juga ketika darah darah yang sangat sedikit itu juga udah kering, kan gitu ya, udah kering. Apakah kering itu, apakah darah atau madi atau apapun yang sifatnya cair itu najisnya pada posisi kering saja atau kering dan basah atau basah saja? Itu kan juga debatable nantinya. Ya, kayak darah berbeda dengan kotoran. Kalau kotoran kan kering atau basah. Ya, kalau darah yang sedikit artinya bukan lebih tidak kelihatan darahnya daripada barangnya gitu kan. Nah, itu apakah darah yang sedikit itu hukumnya basah kering atau hanya kering saja atau hanya basah saja? Itu ya, hanya basah saja. Kan gini, berbeda darah yang banyak dengan darah yang sedikit. Darah yang banyak ketika menjadi gumpalan itu tetap najisnya hilang. Berarti kan mau kering mau basah menjadi makanya ulama pun membagi kategori kayak darah itu, ada yang masuknya ke muhaffafah, ada yang masuk ke mutawassithah. Misalkan itu dalam perspektif fikih pembagiannya. Jadi itu harus ada muncul dulu, sehingga posisi Imam As-Sun'ani itu sedang memposisikan hadis ini dalam kategori menguatkan, mengkanter yang lain. Kalau dari aspek tahrijnya, saya hanya melihat bahwa yang ditunjukkan oleh para ulama, yang ditukil juga oleh Pak Fikri itu adalah menjelaskan banyaknya riwayat dalam
Hadis yang berkaitan najis adalah riwayat-riwayat yang tidak kuat, tidak baik kualitasnya. Itu bisa dibuktikan dengan menukil banyak dari kitab yang kualitasnya ada di bawah ya. Apalagi kitab-kitab yang sudah menunjukkan bahwa itu adalah kualitas yang dipermasalahkan. Contoh Al-Mawdu'at, contoh lagi siapa? Ya yang kayak gitu, yang sudah disebut karakternya ya, yang sudah disebut karakternya kan itu tidak sedang menunjukkan seluruh riwayat, tetapi jalurnya saja yang sedang dipermasalahkan. Nanti itu ada di kajian Ilalul Hadis. Nah itu yang saya ingin komentari. Yang pertama, apakah ini sedang membicarakan seluruh hadis, seluruh najis, atau membicarakan bagian dari najis, atau sedang juga membicarakan mana najis dan mana bukan. Ya, contoh, ketika najis itu misalkan nih diketahui ada di luar sholat. Nabi tadi kan ada salah satu hadis Nabi mencopot, melemparkan sandal pada saat beliau sholat. Dan tidak mengulangi sholatnya misalkan. Nah sekarang dalam posisi sholat yang seperti apa? Di Arab itu kan hufain digunakan ketika sholat misalkan ya. Hufain sandal itu digunakan karena sandalnya yang nempel lama gitu. Sandal digunakan pada saat sholat. Sekarang apakah sebelum sholat beliau tahu ada najis atau tidak? Ketika tidak tahu berjalan terus ya namanya tidak tahu, itu persoalan yang lain. Tapi ketika tahu atau diberitahu, maka beliau pun melemparkan dalam artian pada saat sholat tidak boleh ada najis, itu clear, berarti menjadi sama. Nah itu kasusnya kasus yang harus diperjelas lagi. Nah, kalau dari sisi As-Sun'aninya hanya melihat ini adalah harus ada pemahaman yang utuh dalam bab ini. Apakah bab ini berkaitan dengan bab yang sebelumnya? Nah, kalau saya metodologi As-Sun'ani dalam memahami hadis atau menjelaskan hadis-hadis, memberikan penjelasan tentang hadis, itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya satu bab di bab itu saja. Artinya dengan kata lain bahwa ketika kita sedang mempermasalahkan hadis dalam sebuah bab, kita harus memahami apakah bab ini berbicara satu kesatuan dengan bab sebelumnya atau sesudahnya. Karena boleh jadi berikat. Kalau berikat berarti As-Sun'ani sedang memberikan model penyusunan, pencerahan atau pemahaman terhadap hadis yang bermodel kalau fiqh tarajim itu yang utuh, satu kesatuan. Jadi sebuah permasalahan yang mengandung banyak dalil dan mengandung banyak pemahaman juga di kemudian hari, itu dirinci berdasarkan sub pokoknya dulu. Kemudian tema pokoknya apa, sub pokok, kemudian muncul sub pokoknya, ada sub temanya, ada sub kecilnya lagi. Seperti ini. Tentang sholat itu ada syarat dan rukun. Syaratnya itu salah satunya menutup aurat itu wajibnya adalah menggunakan pakaian lah, taruh ya, laki-laki perempuan. Nah, menurun lagi pakaian yang suci itu seperti apa, kan gitu, diurai terus. Ini satu pemahaman yang tidak bisa diparsialkan, harus utuh. Kita harus melihat ke atas, melihat ke bawah, ini bagian yang tema besar atau tema kecil. Nah itu akan kelihatan, dan saya melihat As-Sun'ani memang akan selalu melakukan itu. Itu bisa kita buktikan di Subulus Salam. Sama Subulus Salam juga ketika mengkonfirmasi hadis, beliau juga mengkonfirmasi lagi, tetapi mengaitkannya dengan bab-bab yang ada di sebelumnya juga beliau pasti mengkaitkan apakah ini berhubungan langsung atau tidak langsung. Misalkan kalau memang itu sudah berbeda dengan yang atas, apa ke bawahnya juga masih berkaitan kan gitu. Karena
bab-bab hadis di kitab-kitab hadis hampir seluruhnya menggunakan pola yang seperti itu. Ada tema besar itu terdiri beberapa tema kecil itu juga melahirkan subtema. Boleh jadi di subtema itu pertentangannya. Nah, kayak ini kan subtema yang menjadi pertentangan di pemahaman orang. Ada ulama yang tidak mengelompokkan macam-macam jenis najis misalkan. Kan boleh jadi strukturnya menjadi utuh kan. Taruhlah misalkan tadi Pak Muhammad Fikri mengatakan ada kelompok yang mengatakan mani itu najis. Nah, boleh jadi Imam Asy-Syaukani sedang menunjukkan ada loh penjelasan hadis yang kuat yang sedang menunjukkan bahwa mani itu bukan najis. Boleh jadi kan jadi seperti itu. Itu mafhum muwafaqah min ghairi sutur, tidak ada di catatan, tetapi dalam sistematika yang beliau gunakan mungkin seperti itu arahnya. Jadi kalau saya sih ingin memperlihatkan Asy-Syaukaninya dulu ya. Asy-Syaukani dalam memahami hadis itu pertama dia akan selalu melihat apakah ini temanya merupakan sub atau tema utama atau tema besar atau tema kecil bagian dari tema besar gitu ya. Subtema lah istilahnya. Seperti itu. Yang kemudian beliau akan karena hadis itu ketika akan dijadikan sebagai sumber hukum, posisinya harus dipastikan dulu tentang kebenarannya. Harus ada, maka setiap muhadis ketika akan menjelaskan hadis itu pasti melakukan tahrij sebagai bentuk memberikan keyakinan, tanggung jawab lah, bentuk tanggung jawab untuk memberikan keyakinan apakah hadis yang kita gunakan sebagai sandaran hukum itu benar adanya. Itu yang kedua. Yang ketiga bahwa ketika pun hadis itu beragam informasinya, beliau mengarahkan pada pembacanya untuk melakukan tarjih. Tarjih itu dalam artian memilih jika memang itu terjadi perbedaan, baik ta'arud dalam hukum atau perbedaan dalam periwayatan, sehingga kita harus memilih mana riwayat yang paling kuat, maka perlu dilakukan seleksi seperti itu. Nah, itu metode ya, itu metode memahami. Nah, kemudian karena ini udah lingkup fikih, muqaronah bisa, atau memang kalau di sini kan sangat kelihatan tarjihnya ya, tarjihnya. Apakah muqaronah? Kalau muqaronah biasanya memunculkan berbagai kaul, kemudian beliau menjelaskan kekuatan dalil yang digunakan oleh kaul-kaul itu, oleh kaul ulama itu, oleh ulama-ulama tersebut misalkan, dan kemudian biasanya penulisnya, penyusunnya punya pemahaman tersendiri. Ada juga dalam teori fikih muqarron itu tidak menjelaskan, hanya untuk memaparkan bahwa ada pemahaman terhadap teks seperti ini yang beragam, misalkan boleh jadi beragamnya karena beragamnya sumber hadisnya, atau ada yang memang berbeda pada pemahaman terhadap matan hadisnya. Mungkin itu catatan saya ya terhadap Pak Fikri, sehingga tadi memang ada beberapa temannya yang mengatakan ini loh harus jelas dulu yang dimaksud najis itu seperti apa. Asy-Syaukani punya pandangan besarnya terlebih dahulu tentang apa itu najis, apakah itu syarat sholat misalkan, tentang syarat sholat, kemudian najis, ya, ini jadi macamnya banyak. Syarat sholat, salah satu syarat sholat itu adalah menutup aurat. Menutup aurat itu kan harus terpenuhi, diantaranya menggunakan pakaian. Berarti kan pakaian menjadi
syarat gitu ya, pakaian menjadi syarat bagi orang yang mau sholat. Nah, syaratnya tidak ke arah syarat apakah baik buruk atau bagus tidak bagus, tapi syaratnya adalah bahwa pakaian itu harus terpenuhi persyaratan menutup aurat. Nah sekarang apakah cukup dengan menutup aurat? Tidak, ternyata harus suci, harus bersih. Nah, bersih itu pahamnya apakah suci, apakah bersih dari kotoran yang dia tidak najis tapi kotor. Itu kan berbeda antara kotor dengan najis. Najis itu yang bisa menggugurkan. Karena sesuatu itu terlarang. Nah, persoalannya lagi najis itu tidak satu warna. Orang ulama itu akhirnya membagi kriteria najis. Nah, itu kan akan berpengaruh pada dalil yang digunakan atau pada hukum yang dihasilkan. Karena berbedanya pengklasifikasian. Jadi kan kita hari ini memahami hadis karena fikihnya udah jadi. Kalau dulu hadisnya banyak dibentuk menjadi fikih. Ya, kita itu berangkat sekarang kan dari fikih yang sudah jadi, bukan dari hadis yang ada. Baru melahirkan fikih. Kalau kita sekarang fikihnya udah jadi dulu. Berkesesuaian dengan dalil yang ada yang kita temukan. Kan posisinya menjadi seperti itu. Ya, jadi kita kalau saya sekali lagi pokok saya adalah mengambil teknik atau metode yang digunakan Asy-Syaukani dalam memahami hadis. Dalam Nailul Autar itu harus utuh melihatnya, tidak parsial. Karena kalau parsial kita bisa memandang Asy-Syaukani tidak jelas, Asy-Syaukani tidak punya tidak mengikuti mazhab, Asy-Syaukani juga boleh jadi tidak kompeten karena tidak memperhatikan hadis yang lainnya misalkan. Kan cara seperti itu yang kita hindari. Mungkin itu masukan dulu dari saya. Silahkan ada yang mau menambah lagi, kami persilahkan sebelum Pak Fikri menambah-nambah yang lain. Oke. Syukron, Pak. Atas masukan-masukan yang itu. Oke. Banyak ada manfaat. Ada lagi? Untuk membahas najisnya itu Pak, saya tuh masukin kemarin tuh di kerangka berpikir. Jadi ini sebenarnya potongan gitu. Jadi saya udah ada kerangka berpikirnya dan ini cuman hasil dari penelitian itu aja gitu. Sebenarnya ada juga penjelasan tentang najisnya di kerangka berpikir saya, tapi belum saya masukkan ke sini gitu. Ya karena belum masuk jadi seolah-olah tidak menjadi terputus. Nah ini makanya kalau pada dasarnya kita sebagai orang yang menggeluti hadis dan hadis itu sangat variatif, harus bisa ketika membangun konstruksi hukum itu berbicaranya tidak lagi parsial tapi merunut dari yang besar menjadi mengecil gitu. Karena kalau sepotong bisa jadi salah paham. Kayak tadi aja langsung jelasin hadis, padahal hadisnya itu bisa multi tafsir, bisa multi pemahaman gitu. Akhirnya seolah-olah kok jadi gini gitu. Padahal Asy-Syaukani tidak juga seperti itu dalam pemahaman yang lain. Tapi kalau agak runut dari besarannya apa, tak mengerucut, oh ya itu paham. Kita akan jadi paham. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Ada Rukutni ya, tadi bukan Darul Qutni. Atau Baroni. Atau Baroni, bukan atau Broni. Atau Baroni sama At-Tabarani. Darul Qutni, Pak. Darul Qutni. Daru atau Daro, Pak? Itu ada macam-macam. Yang penting bukan Darul. Daru. Ada Rukutni. Daru. Bukan Adar Al-Qutni, bukan. Ya, Daru. Ya, ada Rukutni. Ada Rukutni. Atau Baroni. Baroni. Boleh. Tapi lihat dulu tuh di contoh di Yang Pak kalau beda harokat itu nggak terlalu prinsip ya. Ada At-Tirmidzi, Turmudzi, Tarmizi kan gitu ya.
Ya. Kalau di Indonesia yang terkenalnya kan Tarmizi Tahir. Ya, kayak Ad-Dailabi Al-Idlibi. Itu kan ada Al-Idlibi Adlibi, Idlibi, ada apa lagi? Kemudian banyak itu yang imalahnya yang agak berubah-ubah. Kayak Musayyab itu kan seperti itu. Tapi itu tidak terlalu, cuma biasanya ada mafhum di tempatnya populernya dengan apa gitu, paling nantinya itu yang dipopulerkan. Biasanya ketika yang menyebut berbeda daerah yang berbeda sih biasanya. Oke, ada lagi yang lain? Tadi itu apa? Al-Uqaili ya? Al-Uqaili apa? Ada yang kurang tepat itu. Kalau nama orang harus simai ya, nggak bisa kiasi. Nama orang itu simai. Makanya harus bisa dipastikan. Az-Zihli yang betul Az-Zuhli. Az-Zuhli. Itu Ya, nggak nggak ada pasti mungkin. Az-Zuhli itu. Kayak Al-Uqaili itu banyak yang baca Al-Akili. Padahal Uqaili. Tapi banyaknya Al-Akili nyebut. Yang orang kita, tapi orang sono mah enggak. Uqaili. Orang sini Seperti aja yang tadi banyak contoh. nyebut. Tadi Ya? juga contohnya Abdurrahman Ibnu Sikhir. Tadi dibayar Sakhir apa Sikhir? Sokhra. Ya kalau bahasa udah Latin agak susah meraba-rabanya. Kalau pakai tulisan Arabnya mungkin masih bisa kita tahu karena tapi itu ada yang simai mah nggak bisa robah. Simai karena kalau nama itu pasti simai kan yang buat mereka sendiri bukan kita. Nggak bisa dikiasi atau nggak bisa ditasrif itu. Oke, ada yang lain silakan. Itu bagus itu saya perlu yang pendalaman lebih luas tentang As-Sun'ani. Dia itu kan dari mazhab teologisnya Syiah Zaidiyah. Itu Syiah Zaidiyah ya. Fikihnya itu macam-macam, ada yang Syafi'i, ada yang Maliki. Ya, itu macam-macam. Ada yang dekat ke Syafi'i, itu tergantung nanti Zaidiyahnya yang kemana. Apa Yaman atau arah-arah Khurasan gitu kan, itu juga bisa mempengaruhi ya, bisa mempengaruhi. Iya, beliau juga sih Yaman, Pak. Ya, kalau As-Sun'ani Yaman, kalau San'a ya pasti Yaman. Enggak, Syaukani Yaman juga. Al-Yamani ya Iya, ujungnya. Yamani. Saya baca terjemahnya sirahnya biasanya Yamani. Oke. Itu kalau tadi saya Pak Fikri itu banyak kutip hadis, ya benar itu kitab-kitab hadis awal tapi formatnya adalah sedang menunjukkan jalur yang tidak tepatnya kayak Al-Mawdu'at atau Al-Ilal, Ad-Darukutninya yang di mana itu kan juga ada. Ad-Darukutni itu kalau di Mu'jam oke, itu masih kumpulan walaupun itu kalau utuh dalam satu bab misalkan itu ada ilatnya, tapi kalau di al-ilalnya ya itu ngomongin al-ilal gitu. Kalau ilal itu bukan mematahkan seluruh hadis tapi sedang mematahkan satu jalur yang sedang dibicarakan. Oke. Dan itu menarik kalau riwayat sahabatnya banyak. Sekarang apakah ketika syawahidnya banyak melebihi batas mutawatir, apakah hadis itu mau disebut menjadi mutawatir atau tidak? Kan gitu. Persyaratan mutawatirnya harus dipakai misalkan. Kalau tidak terpenuhi mutawatir, nah tidak terpenuhinya di mana, maka itu tetap jadi masyhur. Kalau udah ulumul hadis nanti beda lagi cara mainnya ya.
Ini kan kita baru ngomong pemahaman. Pemahaman ada yang menggunakan tarjih, menggunakan ulumul hadis. Tetapi kalau nanti di kajian ulumul hadisnya menjadi berbeda. Kita akan masuk pada materi ilalil hadis. Ilal hadis itu kan hopi. Kalau hopi lebih agak sulit. Oke, ada lagi yang lain silahkan. Kalau enggak ya kita cukupin aja. Ya Pak Ilan ya. Minggu depan siapa Pak Ilan? Minggu depan itu Metro. Untuk minggu depan 19 Oktober Teh Sofi Kamila. Ya, Teh Sofi, oh yang itu, Children. Yang children, ya 19 Oktober. Oke, menggunakan teori siapa? Barat Timur. Barat Timur. Modern Timur atau mungkin Pak. Hah? Timur, kalau barat terlalu berat mungkin ya. Timurnya kontemporer atau Kota mutaqaddimin, kontemporer mutaakhirin? sepertinya ini siapa? Syekh Ali Jum'ah. Ali Jum'ah. Oke, Ali Jum'ah bagaimana mengomentarinya ya? Ada satu buku karya Ali Jum'ah yang bisa jadi pegangan? Apa tuh ya kemarin tuh lupa. Udah dapat cuma belum lupa nama kitabnya itu apa. Nanti kan beliau bisa ketahuan terpengaruhi oleh siapa, dipengaruhi oleh siapa ya. Iya, siap. Ada beberapa kitabnya. Oke, ya itu kan jadi model nantinya, model pemahaman hadis kan. Yang muasir itu orang kemarin kan yang populernya Muhammad Al-Ghazali, siapa Yusuf Qaradawi gitu ya. Siapa Muhammad Ramadan Buti misalkan. Sekarang kita populerkan Ali Jum'ah, siapa lagi Umar Hashim. Umar Hashim udah ada dari dulu, cuma nggak terlalu populer di kita. Jadi yang muasir itu kan dimulai dari Al-Qasimi ke sini. Itu muasir itu. Nuruddin Itter juga punya. Itu bahkan Nuruddin Itter punya Syarah Bulughul Maram, itu bisa juga dilihat seperti apa. Itu kan mewakili timur. Kalau yang barat kan lebih banyak kuat di metodologi tapi prakteknya nggak ada. Barat itu metodologinya kuat, dia ngambil sampel karena cukup dengan sampel, tapi praktek yang utuh saya yakin belum bisa ketemu ya, baik di hadis maupun di Quran. Coba di Quran siapa? Kan nggak ada yang teori-teori barat gitu yang digunakan, tetapi utuh dalam satu pemahaman kayak tafsir Hasan Hanafi kan nggak ada juga ya. Satu utuh karya Hasan Hanafi, Muhammad Arkun juga kan enggak. Tapi mereka sudah memberikan teori pemahaman Al-Quran. Nah, sekarang di hadis juga sama. Cuma kalau hadis banyak yang membangun satu utuh model pemahaman. Hanya misalkan mengambil Arba'in. Ramadan Buti kan itu kita bisa lihat Arba'in. Ada siapa lagi Iter ngambil Bulughul Maram ya nggak apa-apa itu, tapi utuh bisa kelihatan konsistensi madhab dan lain sebagainya, itu sangat bisa kelihatan ya. Kalau Syaukani kan tadi mutaqaddimin yang mengikuti mutaakhirin yang mengikuti mutaqaddimin gitu kan, itu bisa kelihatan siapa yang dicantolinya oleh beliau. Oke, jadi minggu depan Ibu Teh Sofi ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Dan Pak Fikri udah bagus, tinggal ditambah tadi supaya tidak terputus pembicaraannya, dikasih dulu gambaran besarnya seperti apa, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan gambaran bahwa pola pemahaman pada ulama-ulama hadis terdahulu itu dipengaruhi oleh apa ataupun terpengaruhi oleh apa, mereka tetap punya konsistensi dalam keilmuan hadisnya gitu. Itu yang paling penting. Jadi hadis itu tidak bisa dihindari. Ya, hadis itu tidak bisa dihindari karena hadis itu jadi sumber hukum ketika akan
diurai, ketika akan diberikan penjelasannya maka harus bisa dipastikan terlebih dahulu seperti apa itu hadis. Itu saja yang bisa kita lakukan pada siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan beberapa bulan ke depan bisa luring ya. Insya Daring Allah itu Pak, mudah-mudahan. ternyata nggak enak. Nggak enak Pak. Tuh, Yo, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.